Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau berbagi tentang kisah aku yang mungkin di antara kalian juga ada yang mengalami gitu ya. Jadi tuh sampai dengan video ini dibikin, ternyata subscriber aku dan jam tayang video-video aku tuh masih jauh dari target yang harusnya sama YouTube ini ya, sama dari peraturan YouTube gitu ya, yang mana dalam waktu maksimal 12 bulan tuh channel YouTube yang mau dimonetisasi sama YouTube tuh harus bisa mendapatkan target yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ternyata channel YouTube aku tuh masih jauh dari itu, karena dari pertama aku upload video sampai sekarang tuh udah lebih dari 12 bulan. Berarti artinya ya belum bisa dimonetisasi gitu ya, walaupun siapa ini walaupun udah didaftarin ke Google AdSense gitu ya. Jadi tuh sebenarnya Kakak Ican Kakak Ican kan tadi di kebun ya toh, di kebun toh sama kakung. Aduh, ya gitulah, salah satu tantangannya kalau mau bikin video lagi semangatnya ada aja gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin tuh salah satu seninya kali ya. Ngeles ya. Jadi itu sebenarnya tuh dari sebelum ini aku tuh udah bikin video-video, tapi karena satu dan lain hal yang membuat aku jadi nggak jadi upload video itu, karena beberapa hal ya yang sing renyah cili-cili itu tadi ada iklan ya, iklan bikinan sendiri. Jadi sebenarnya dulu pas waktu pertama aku bikin channel YouTube itu kan aku pas lagi cuti melahirkan ya. Iya, lagi cuti melahirkan itu. Terus karena waktu itu juga aku masih cuti kan, jadi kan masih agak longgar gitu. Nah, di saat aku lagi semangatnya bikin video itu, ternyata laptop aku, bukan laptop aku sih, laptop pinjaman yang akhirnya jadi hak milik gitu ya. Laptopnya itu tombol powernya itu suka mati nyala gitu, jadi susah buat dinyalain kan. Dan pada akhirnya benar nggak bisa nyala. Cuman karena waktu itu kan aku lagi cuti, karena aku juga masih pegawai kontrak kan, jadinya kalau cuti kan nggak dapet gaji. Jadi penghasilanku itu ya murni benar-benar cuman dari suami aja gitu. Dan aku pikir kayaknya agak sayang gitu loh kalau mau perbaiki laptop kan, karena aku nggak tahu ya, mungkin bakal biayanya lumayan gitu kan. Terus aku pikir ya udahlah, belum terlalu mendesak banget gitu kan, ya udah besok aja gitu kan. Terus akhirnya waktu itu aku mutusin ya udah besok aja, kalau aku udah kerja gitu kan, nanti kan lumayan kalau udah dapat gaji kan bisa perbaiki laptopnya gitu kan, buat dibawa ke teknisinya gitu. Terus tapi ternyata waktu aku udah mulai masuk, bulan April ya itu ya, baru masuk ya, anakku nangis yang kecil. Ya udah dilanjut nanti lagi. Lanjut ya guys. Jadi yang pertama kan kemarin yang jadi kendala aku itu kan karena soal laptop ya, ini dipakai buat ngedit. Enggak, sebenarnya pakai HP pun bisa, cuman aku tuh belum nemuin aplikasi yang bisa ngedit
lama gitu kan biasanya cuma terbatas kan yang aku temuin. Mungkin ada kali ya buat yang tahu kalau aplikasi apa yang bisa buat ngedit video yang waktunya lama, kalian bisa kasih komentar ya. Terus jadi yang pertama kan karena masalah laptop itu ya. Nah, bulan Maret itu kan akhir Maret itu kan terakhir aku cuti melahirkan kan. Jadi awal April 2019 itu aku udah mulai masuk kerja. Nah, awal-awal itu kan aku pikir ya paling nggak terlalu banyak lah ya kerjaannya, dan ya alhamdulillah sih memang April belum terlalu banyak kerjaan. Terus jadi masih agak masih bisa lah buat nyambi gitu. Cuman kan waktu itu laptop aku kan belum bisa dipakai, jadi karena belum aku servicing kan. Nah, bulan Mei baru aku bawa ke ini servisan kalau nggak salah. Nah, Mei itu kan udah masuk puasa, lumayan sih nggak ada kegiatan di luar, tapi tetap ya adalah kerjaan gitu ya. Cuman kan aku lebih banyak ngerjain kalau yang ngetik-ngetik tuh di tempat kerja, jadi di rumah nggak ngetik. Terus masuklah bulan Juni itu aku pikir selesai lebaran itu belum terlalu sibuk kalau keinget yang tahun lalu, tapi ternyata yang tadinya aku kira itu nggak terlalu sibuk ternyata sebaliknya gitu, jadi di luar ekspektasi aku gitu kan. Jadi yang tadinya aku pikir ya udahlah nyantai-nyantai dulu sambil ini kan nunggu laptopku diservis gitu kan. Jadi selama laptop aku belum diservis itu kan kayak berasa ya udah jadi sok sibuk gitu loh ngerjain ini itu, tapi nggak yang istilahnya harus kayak dikejar deadline gitu ya. Nah, selesai lebaran itu baru bener-bener aku ngerasa sibuk. Jadi kayaknya kerjaan di tempat kerja itu kayak selesai ini nyambung ini, selesai ini nyambung ini, bahkan kayak jadwalnya itu kayak numpuk-numpuk gitu. Jadi kayak bener-bener di luar ekspektasi aku. Yang tadinya aku kira paling kalau kerjaannya ini di agak belakangan nggak apa-apa, tapi ternyata enggak, karena ya berhubungan sama ini juga ya dana juga, jadi ya harus cepet-cepet dikerjain gitu kan. Itu sih, tapi bahkan mungkin sampai akhir tahun pun aku ngerasanya kerjaan 2019 tuh kayak 2, 3 kali 4 lebih banyak dibanding 2018, karena aku harus istilahnya bukan menanggung jawabi dua bidang, tapi mungkin yang di bidang aku sendiri itu emang lebih banyak dibanding 2018, ditambah yang bidang lain karena memang petugasnya nggak ada karena sudah pensiun kan. Nah, karena mungkin aku yang dianggap bidangnya itu mirip-mirip gitu kali ya, makanya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya mungkin kalau bisa mengatur jadwal lebih ini lagi mungkin tetap bisa jalan juga. Cuman mungkin karena aku ngerasanya waktu itu kayak waktunya tuh kayak habis buat ngerjain waktunya tuh kayak berasanya tuh habis untuk mendahulukan yang pekerjaan gitu loh. Jadi yang selain pekerjaan tuh jadi kayak terkesampingkan gitu loh. Kayak istilahnya kalau dulu kan waktu masih cuti kan konsennya kita kan cuman ke anak gitu, maksudnya kerjaan di rumah gitu kan, lihat-lihat
jualan online tuh masih ada waktu cukup gitu. Tapi pas kerja itu kayaknya jarang-jarang gitu, paling pakai aplikasi online cuman buat beli pulsa aja seringnya sih gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang namanya masa lalu biarkanlah berlalu gitu ya, karena ya kalau terlalu disesali ya buat apa. Nah, jadi ibarat nasi udah jadi bubur ya, mau disesalin kayak apa juga percuma kan. Jadi ya udahlah, kalau nasi kalian udah jadi bubur, tinggal dikasih ini ya kan, tinggal dikasih suwir dikasih ayam suwir atau dikasih sayur kuah, itu kan lebih enak daripada menyesali sesuatu yang udah berlalu kan juga percuma ya. Jadikan itu sesuatu untuk memperbaiki diri gitu. Jadi kalau misalnya di antara kalian juga ada yang pernah ngalamin hal yang hampir mirip kayak aku ya gitu ya, dimana selama mungkin selama dalam 12 bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir itu ternyata channel YouTube kalian itu belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Contohnya kayak aku ya, karena sampai video ini dibuat subscriber aku tuh masih 8 gitu. Jadi aku tuh kemarin awalnya mikirnya, aduh ini kalau misalnya kayak gini gimana gitu kan, takutnya kalau channel YouTube aku itu bakal dinonaktifkan gitu sama pihak YouTube. Tapi ternyata itu nggak berlaku guys, jadi masih ada harapan lah buat aku khususnya ya, dan buat kalian juga yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Karena ternyata yang dihitung dari YouTube itu adalah video, maksudnya jam tayangnya itu yang terpenting dihitung dari 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir gitu ya. Misalnya channel YouTube aku nih ya, kan dulu kalau nggak salah itu kan aku pertama kali bikin channel itu Januari apa ya kalau nggak salah, bikin channelnya Januari atau akhir Desember gitulah. Terus baru upload video itu akhir Desember 2018 ya, bikin channelnya, atau awal tahun Januari 2019. Dan aku tuh baru upload video kalau nggak salah Februari 2019. Nah sedangkan sekarang kan udah bulan April, berarti kan udah lewat udah lewat 2 bulan lah ya, Maret ya, udah lewat 2 bulan kan ya, udah lewat 2 bulan. Itu artinya berarti jam tayang video-video aku itu yang dari bulan Februari Maret 2019 itu nggak masuk hitungan gitu. Jadi istilahnya kalau untuk subscribernya sendiri sih nggak harus ngulang ya, kan udah ngumpul segitu ya. Cuman maaf, ini kayaknya aku harus potong dulu. Jadi jam tayang video yang udah aku upload di YouTube itu yang bakal dihitung sama YouTube itu cuman dari April 2020 ke belakang, 12 bulan ke belakang. Jadinya dari Mei 2019 sampai April 2020 itu yang kehitung. Kalau misalnya dihitungnya dari April, misalnya bulan ini aku upload video baru mulai lagi bulan ini gitu ya. Jadi yang dari bulan Februari, Maret, April 2019 itu udah nggak masuk hitungan. Jadinya aku harus ngulang lagi ngumpulin jam tayang lagi dari nol. Tapi untuk subscribernya tetap gitu ya. Jadi kayak untuk konsekuensi kita gitulah, gitu guys. Dan ini ya, jadi kalaupun istilahnya kita lewat, ya udahlah,
resiko kita gitu kan. Memang harusnya kita kan konsisten untuk selalu upload video, biar apa ya istilahnya, untuk reward kita gitu kan. Nah yang bahayanya itu kalau misalnya ya kita itu udah ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama maksimal 12 bulan terakhir, dan kita udah dapet monetisasi dari YouTube, udah dapat iklan, udah bisa tayangin iklan, tapi selama 6 bulan berturut-turut itu kita tidak upload video. Nah itu sama pihak YouTube iklannya bakal dinonaktifin gitu ya. Jadi jangan sampai lah ya, kalau misalnya udah mencapai target, diusahakan tetap upload video paling dikit lah 1 minggu itu 1 kali, biar channel YouTube kita itu bisa tetap selalu terdeteksi di YouTube gitu ya. Jadi kayak nggak menghilang gitulah dari peredaran gitu guys. Jadi buat kalian yang kondisinya kayak aku ya, tetap semangat ya, jangan nyerah, selalu ada harapan dari setiap ketidakberuntungan, dan semoga apa yang terjadi di lalu-lalu itu bisa jadi guru yang baik, guru terbaik buat kita lah gitu ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Dan buat kalian yang udah lihat video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, biar channel ini makin berkembang dan juga bermanfaat juga buat yang lain. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian bisa selalu update video-video terbaru dari aku. Oke guys, jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.